Ya, ini sudah masih bersama saya Aldi Hawari, juga rekan saya Dian Mirsa. Mirsa tak terima diganggu saat bermain catur. Seorang dokter di Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya balita yang baru berusia 3 tahun. Dan usai video viral, langkah tegas dilakukan dengan melakukan pemecatan terhadap dokter tersebut. Seorang dokter sekaligus wakil direktur Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar, Sulawesi Selatan emosi saat seorang balita mendekatinya di dalam sebuah warung kopi. Sang dokter yang sedang bermain catur bersama rekannya terganggu dengan ulah balita. Bocah berusia 3 tahun ini menjatuhkan papan catur pelaku hingga berhamburan. Meski ayah korban sudah memohon maaf, namun pelaku terus membentak korban. Akibatnya korban terluka di bagian bibir. Tak terima atas perlakuan pelaku, ayah korban melaporkan peristiwa ini ke polisi. Anak kecil datang, ya, terlapor sementara main catur. Ya. Tiba-tiba anak kecil datang, yang namanya anak kecil, mengambil mungkin buah catur dari terlapor sehingga emosi dan menampar anak kecil, yang korban sehingga dia terjatuh. Pada saat terjatuh, terkena kursi sehingga mengalami luka pada bibir. Upaya lanjutannya apa yang dilakukan? Iya, karena sudah dilapor secara resmi di Polrestabes Makassar, maka Satreskrim Polrestabes Makassar, unit PPA, akan segera melakukan penyelidikan untuk proses selanjutnya, cari alat bukti. Kini polisi masih mendalami penyelidikan kasus ini. Sementara pihak rumah sakit tempat pelaku bekerja menyebut aksi pelaku merupakan urusan pribadi dan tak ada hubungannya dengan rumah sakit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Baik, dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita sudah terhubung dengan Muhammad Fahrudin selaku legal konsultan Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar. Selamat pagi menjelang siang, Pak Fahrudin. Apakah benar yang bersangkutan sudah dipecat? Ya, benar, Mbak. Jadi pihak Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar mengambil sikap tegas atas kejadian ini dengan memperhatikan yang bersangkutan yang terduga pelaku penganiayaan balita. Baik. Pak Fahrudin, sebetulnya pada saat kemudian video ini viral, apakah sudah ada mediasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, kemudian oknum dokter melakukan hal tersebut dan juga keluarga dari balita tersebut, Pak? Ya, kenapa, Pak? Apakah sudah dilakukan mediasi, Pak, sebelum akhirnya keputusan pihak rumah sakit adalah mencopot ataupun melepas tugaskan si dokter yang melakukan insiden ini, Pak? Jadi pihak Rumah Sakit Bahagia yang diwakili oleh saya selaku konsultan hukum, sebelumnya pada hari Jumat kami mencoba menemui orang tua korban, anak itu, dan saya sempat bicara dengan bersangkutan. Pada intinya yang bersangkutan menyampaikan secara pribadi dimaafkan atas tindakan itu, akan tetapi proses hukum tetap akan dilanjutkan seperti itu. Baik, ini satu perbuatan kasar atau suatu tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh orang dewasa, apalagi dia adalah petinggi di rumah sakit, begitu ya Pak Fahrudin. Nah ini sebelum kita melanjutkan perbicaraan soal bagaimana nasib dari petinggi rumah sakit itu atau pelaku ya, ini bagaimana dengan balitanya sendiri yang menjadi korban begitu? Bagaimana, apakah nanti ada pendampingan, karena ini kan menyebabkan trauma psikis juga, psikologis juga. Kan kalau tidak salah dia terkena di bibirnya ya, terluka di bibirnya gitu. Ini bagaimana dengan penanganan korban sendiri sebagai balita yang masih berusia 3 tahun? Pak Fahrudin? Ya, Mbak. Anda tidak mendengar suara saya tadi ya? Ya, kurang jelas. Diulang, Mbak. Ya, Pak Fahrudin, ini bagaimana dengan korbannya sendiri begitu? Ini kan masih balita berusia 3 tahun. Bagaimana sekarang penanganannya? Pasti dia mengalami yang namanya trauma psikis dan juga bibirnya kalau tidak salah terluka ya begitu. Ini bagaimana pendampingannya? Karena menenangkan anak yang sudah mengalami kekerasan ini juga tidak mudah. Jadi terkait penanganan terhadap korban ini, pihak rumah sakit tidak sampai ke sana mengurus, Pak, karena terus atas tindakan oleh pegawai rumah sakit itu di luar daripada jam kerja rumah sakit yang pertama, yang kedua adalah
di luar di lingkup pekerjaan rumah sakit. Jadi tidak ada hubungannya dengan Rumah Sakit Bahagia Makassar. Hanya secara kebetulan yang bersangkutan ini terduga pelaku adalah karyawan Rumah Sakit Bahagia Makassar. Oh baik, jadi tidak ada ibaratnya di sini bantuan dari rumah sakit untuk memberikan konsultasi secara psikologi begitu Pak? Sampai hari ini belum ada, Pak. Oke. Sampai hari ini belum ada. Oh. Pak Fahrudin, kami juga ingin mengetahui apa kemudian pertimbangan hingga akhirnya sang pelaku ini dicopot dari jabatannya, gitu dipecat dari Rumah Sakit Bahagia. Apakah ini seperti type of the iceberg, perilaku yang ditunjukkan kepada anak kecil ini, atau karakter si dokter ini sebelumnya seperti apa, Pak? Apakah sudah ada permasalahan-permasalahan lain sebelumnya yang sudah terjadi? Sudah ada sign-sign betul kalau karakternya seperti itu? Kenapa bisa diulang? Pak Fahrudin, bagaimana karakter si dokter sendiri? Apakah ini hanya penyulut saja karena ada kasus-kasus lainnya juga, atau bagaimana, Pak? Ya, jadi yang bersangkutan ini Pak Dr. Makmur ini pada intinya sangat bagus dalam menyelesaikan tugas. Kesehariannya juga tidak ada masalah. Kami melihatnya bahwa yang bersangkutan ini sangat bagus dalam menjalankan tugas, sangat produktif. Jadi kami mengira kemungkinan ada masalah pribadi mungkin yang dialami, mungkin tujuannya ke warung kopi untuk refreshing sambil main catur, tapi ya terjadi persoalan ini. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik. Pak Fahrudin, terima kasih. Tadi dikatakan bahwa kasus ini juga proses hukumnya masih berlanjut. Kita nantikan bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Bapak Muhammad Fahrudin, legal dari Rumah Sakit Bahagia Makassar.